seorang perumah tangga membutuhkan suatu pegangan lagi, yaitu hiri dan otapa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana keadaan kita pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Walaupun sekarang kondisi COVID menunjukkan adanya peningkatan, tetapi kita tetaplah selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga tubuh kita agar selalu dalam keadaan sehat dan fit. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang berjudul Rahasia Perilaku Baik Perumah Tangga. Sahabat Dhamma, dalam pandangan agama Buddha, pernikahan adalah pilihan hidup. Pernikahan adalah hak pribadi dan bukan merupakan suatu kewajiban. Artinya, seseorang berhak untuk memilih hidupnya sebagai perumah tangga atau hidup sendiri. Dalam khotbahnya, Sang Buddha banyak sekali memberikan nasihat bagi seorang yang akan menjalani kehidupan berumah tangga ataupun yang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Sang Buddha berkata, jika seorang pria pada suatu waktu menemukan seorang istri yang tepat dan memahaminya, dan seorang wanita menemukan seorang suami yang cocok dan memahaminya, sesungguhnya mereka berdua adalah sangat beruntung. Jika seseorang memilih untuk menjalani kehidupan berumah tangga, maka kita sebut mereka sebagai perumah tangga. Setelah memilih kehidupan berumah tangga, maka hendaklah ia menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Orang demikian sesungguhnya seperti seorang pertapa yang hidup dalam rumah tangga. Sikap seperti ini sangat dipuji oleh Sang Buddha. Seorang perumah tangga seharusnya bersikap baik, berperilaku baik. Berperilaku baik di sini didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindak tanduk yang dilakukan sesuai dengan peraturan, yang dilakukan sesuai dengan kesopanan. Tindakan atau aktivitas ini pun terbagi menjadi dua, yaitu yang konkret dan yang tidak konkret. Yang konkret itu misalnya dalam hal bekerja, berbicara, berjalan, dan lain-lain. Yang tidak konkret misalnya dalam hal berpikir dan lain-lain. Pernikahan yang baik itu tumbuh dan berkembang secara bertahap, berlandaskan pengertian, dan bukan berdasarkan atas nafsu sesaat. Dalam pernikahan, setiap pasangan harus saling mendukung, saling mengembangkan pemikiran untuk saling melengkapi, memberi kekuatan dan dukungan satu sama lain. Pernikahan merupakan suatu kerjasama dalam kesetaraan. Untuk mewujudkan semua itu, perumah tangga membutuhkan suatu landasan dasar untuk mengatur dan menjaga perilakunya. Peraturan moral bagi perumah tangga dikenal dengan sila. Sila berarti norma, peraturan hidup, perintah. Sila juga berarti keadaan batin terhadap peraturan hidup. Hingga dapat juga berarti sikap, keadaan, perilaku, dan sopan santun. Sila adalah dasar untuk mengendalikan diri dari segala bentuk pikiran dan suatu usaha
untuk membebaskan diri dari segala akar kejahatan. Akar kejahatan itu adalah loba atau keserakahan, dosa, kebencian atau dendam, moha adalah kebodohan batin. Untuk menunjang pelaksanaan sila pun, seseorang berumah tangga membutuhkan suatu pegangan lagi, yaitu hiri dan otapa. Hiri dan otapa ini akan sangat membantu. Yang dimaksudkan dengan hiri adalah perasaan malu. Sikap batin yang merasa malu bila membuat kesalahan atau kejahatan. Dan otapa berarti rasa enggan untuk berbuat jahat. Sikap batin yang merasa takut akan perbuatan salah atau jahat, baik itu melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Hiri dan otapa ini adalah dhamma pelindung dunia atau dhamma lokapala, seperti yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya. Berikut ini adalah sila atau peraturan moralitas yang harus dipraktekkan oleh seorang perumah tangga, yang merupakan rahasia bagi perumah tangga. Apa saja itu? 1. Pancasila Buddhis. 2. Atangasila atau Uposattasila. Baik, kita akan bahas dulu 5 sila atau Pancasila Buddhis. 1. Praktik untuk tidak membunuh. Setiap makhluk hidup selalu ingin mempertahankan hidupnya, selalu takut akan kematian. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang berhak untuk memutuskan kehidupan makhluk lainnya. Sila pertama ini berlandaskan kepada metta atau cinta kasih dan karuna atau welas asih. 2. Praktik untuk tidak mengambil yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Hal ini untuk menjaga sikap saling menghormati hak milik orang lain. Di dalam sila ini juga mengatur bagaimana seseorang mencari nafkah secara benar. 3. Praktik untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Dalam hal ini juga menghindari melakukan perbuatan berupa nafsu indrawi yang menyimpang atau salah. 4. Praktik untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau berbohong. Menurut survei, kerja keras dan kecerdasan intelektual bukanlah merupakan kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah kejujuran. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Ucapan bisa menimbulkan kebijaksanaan. Ucapan bisa mewujudkan perdamaian. Sebaliknya, ucapan bisa menciptakan perpecahan, menyulut peperangan, dan menghancurkan hidup orang lain. Untuk itu, selalulah jaga ucapan agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. 5. Praktik untuk memakai, mengkonsumsi, dan minum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Seperti misalnya minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Karena ketika kesadaran kita sudah lemah, pikiran kita akan terganggu hingga mengacaukan konsentrasi seseorang dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Berikutnya sila bagi perumah tangga adalah Atangasila. Atangasila ini merupakan juga ajaran dasar moral agama Buddha yang dianjurkan oleh Buddha kepada pengikutnya.
Atangasila berarti 8 nilai moral. Atangasila atau 8 nilai moral ini biasa dijalankan oleh umat awam pada hari-hari perenungan, yaitu hari Uposatha. Dalam sabdanya Sang Buddha menyatakan, bila menjalani sikap ini secara baik, akan merupakan suatu cara yang bijaksana untuk membersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Selain itu, Atangasila ini juga memperkenalkan sila bagi umat awam agar mengetahui kehidupan biara. Penjelasan mengenai Atangasila ini dijumpai dalam Dhammika Sutta yang merupakan salah satu bagian dari Sutta Nipata. Berikut adalah isi dari Atangasila. Atangasila atau Uposatha sila adalah 5 sila yang sudah saya jelaskan tadi, ditambah 3 sila lagi, yaitu kita beri urutan 6. 6. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan dan minum pada waktu yang salah atau lewat dari jam 12. Pengertian di sini bahwa seseorang tidak boleh makan lagi setelah melewati jam 12, yaitu pada saat matahari itu tepat berada di atas kepala hingga dini hari keesok harinya. 7. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, bernyanyi, bermain musik, pergi menyaksikan tontonan-tontonan, menghindari memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri. Karena ketika berhias, biasa muncul sifat keegoan. Merasa diri paling cantik itu adalah ego atau keakuan. 8. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Latihan sikap seperti ini akan mengurangi sifat keserakahan. Sila itu membentuk karakter. Karakternya menjadi mudah dilayani, simpel hidupnya, tidak neko-neko, tidak punya keinginan macam-macam, dan tidak ingin berbuat jahat. Dan itulah yang didapat dari Atangasila atau Uposatha sila. Dalam kitab Parinibbana Sutta disebutkan apabila kita tekun melaksanakan moralitas hidup ini, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Manfaat yang kita akan peroleh adalah sebagai berikut. 1. Mendapat kekayaan yang berlimpah. Walaupun kekayaan sebenarnya adalah berkah utama dari berdana, tetapi tanpa sila yang baik, cita-cita ini akan sulit tercapai. 2. Reputasinya akan tersebar luas. Orang yang menjaga silanya dengan baik diharapkan mempunyai tindak tanduk yang baik pula. Orang yang demikian akan sangat disenangi oleh orang banyak. Buddha menjelaskan bahwa reputasi orang baik yang melaksanakan sila akan tersebar hingga ke alam dewa. Dikatakan dalam Makadewa Sutta di Majjhima Nikaya bahwa reputasi Raja Nimi yang selalu menjalankan Atangasila atau Uposatha sila itu membuat para dewa dari alam Tawatimsa ingin bertemu dengannya. Dan Saka, sang Raja Dewa itu mengirimkan kereta kudanya yang ditarik oleh kuda-kuda unggul berjumlah ribuan untuk menjemputnya. Harumnya nama baik dapat melawan arah angin. 3. Percaya diri. Mereka akan penuh percaya diri, tidak merasa canggung ataupun rendah diri dalam pergaulan, baik itu pergaulan di semua lapisan masyarakat, lapisan atas, menengah maupun lapisan bawah. 4. Meninggal dengan tenang. Seseorang
yang menjaga silanya dengan baik, dapat dipastikan dirinya akan selalu bahagia dan tenang. Walaupun berada dalam keadaan sekarat, kebahagiaan timbul karena dia telah hidup sesuai dengan dharma. Ini membuatnya tidak takut menghadapi semua hal, termasuk menghadapi kematian. 5. Setelah meninggal, akan terlahir di alam yang lebih baik. Karena keadaan pikiran seseorang itu saat menghadapi kematian sangat menentukan di mana dia akan dilahirkan kembali. Dikisahkan di Gangala Jataka, suatu masa ketika Varanasi diperintah oleh Brahmadatta, Bodhisatta kita terlahir sebagai seorang yang miskin yang bernama Gangamala. Ia bekerja kepada seorang saudagar kaya yang bernama Suci Pariwara. Orang kaya tersebut dan istrinya beserta semua pekerjanya itu selalu menjalankan uposatha sila selama 6 hari dalam 1 bulan. Pada suatu hari, Bodhisattva pergi bekerja pagi-pagi sekali, tanpa mengetahui bahwa hari itu adalah hari uposatha. Ketika ia kembali, matahari sudah terbenam. Dia menemukan pekerja dan majikannya ternyata menjalani hari uposatha. Jadi, ia meminta izin kepada majikannya untuk menjalankan uposatha sila selama sisa hari tersebut. Pada malam harinya, dia menderita sakit lambung yang sangat hebat. Karena lambungnya itu berisi gas, dia tidak makan sepanjang hari dan bekerja keras. Meskipun majikannya menyuruh untuk makanlah, dia menolak. Pada esok harinya, penyakitnya menjadi parah dan ia pingsan. Pada pagi hari tersebut, Raja Brahmadatta pergi berkeliling kota dengan kemegahan yang sangat besar. Setelah melihat kemegahan dan kemewahan yang besar dari pawai kerajaan tersebut, Bodhisatta berpikir untuk menjadi raja. Dan kemudian ia meninggal dunia. Seketika itu juga dia lahir dari kandungan seorang ratu sebagai dari hasil dari menjalankan uposatha sila, walaupun hanya setengah hari saja. Ketika lahir, ia diberi nama Udaya Kumara. Ketika beranjak dewasa, ia menjadi Raja Varanasi. Demikian praktik moralitas Buddhis, maka kehidupan berumah tangga akan mudah dikendalikan. Bahtera rumah tangga itu akan mudah untuk dijalani dengan suasana kehidupan yang penuh keharmonisan. Hendaknya juga para rumah tangga menunjukkan penghargaan dan kemampuan pasangannya untuk merawat dan menjaga keutuhan keluarga. Dalam ajaran Buddha, seseorang dapat menemukan semua bimbingan yang diperlukan dalam membantu usahanya membentuk suatu pernikahan yang bahagia dan sejahtera atau hita sukaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maka topik saya pada kali ini, rahasia perilaku baik bagi perumah tangga. Sekarang bukan lagi dalam tanda kutip rahasia. Salam Ehipasiko. Datang, lihat, dan buktikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.